Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama perlu diperhatikan bahwa sampai sejauh mana penyebutan tentang sholat tasbih ini terpercaya. Kalau persoalan berjamaah itu muncul belakangan. Pertama-tama, apakah pelaksanaan sholat ini secara munfarid disebutkan di dalam Quran dan hadis ataukah tidak? Maka berkenaan dengan hal ini, perkara yang paling pertama adalah di dalam Quran Karim tidak dijumpai penyebutan mengenai sholat ini. Setelah itu, setelah Quran Karim, ada dua kitab yang disebut Ashahul Kutub, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang disebut juga sebagai Sahihain. Di dalam hadis-hadis yang terpercaya pada kitab-kitab ini, tidak dijumpai penyebutan mengenai sholat tasbih di dalam corak apapun, baik secara munfarid maupun secara berjamaah. Namun demikian, di dalam beberapa riwayat yang lemah disebutkan bahwa hendaklah sholat tasbih dikerjakan. Saya sampaikan ringkasannya. Ringkasannya adalah Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada paman beliau Hadrat Abbas radhiyallahu taala anhu, yakni kerjakanlah sholat tasbih setiap hari. Jika tidak bisa melaksanakan setiap hari, maka kerjakanlah satu kali dalam satu minggu. Jika tidak bisa mengerjakan dalam satu minggu, maka laksanakanlah dalam satu bulan. Jika tidak bisa dalam satu bulan, maka 1 tahun sekurang-kurangnya laksanakanlah satu kali. Kemudian disebutkan bahwa jika 1 tahun pun tidak bisa, maka sekurang-kurangnya mesti dilaksanakan 1 kali selama hidup. Seolah-olah dari hadis nampak bahwa Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memberikan penekanan kepada Hadrat Ibnu Abbas. Namun hal yang mengherankan adalah suatu perkara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memberikan penekanan terhadapnya. Tidak disebutkan di dalam satu hadis yang doib sekalipun bahwa Hadrat Rasulullah SAW sendiri pernah melaksanakan sholat ini. Atau salah seorang sahabat lain di kemudian hari melanjutkan pengamalan sholat ini atau mengerjakannya. Dan berkenaan dengan para khulafaur rasyidin setelah Rasulullah SAW yang mengenai mereka disebutkan bahwa alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin, yakni wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifahku. Tidak disebutkan di tempat manapun bahwa salah seorang di antara para khulafa pernah melaksanakannya. Kemudian datanglah tabi'in, para tabat tabi'in. Di antara mereka tidak pernah ditemukan pula penyebutan bahwa mereka pernah melaksanakan salat ini atau terjadi peristiwa di dalam corak demikian. Oleh karena itu, salat ini nampak begitu rupa ditekankannya. Dan tidak adanya penyebutan di dalam semua kitab-kitab tadi, serta tidak adanya pengamalan dari para tabi'in, tabat tabi'in menjelaskan kepada kita bahwa di dalam riwayat ini ada satu perintah yang dibagikan, yang sebagai akibatnya riwayat ini sampai kepada kita seolah-olah dengan penekanan yang sangat. Bahkan disebutkan juga bahwa jika ada yang mengerjakannya, maka meskipun dosanya sama dengan zarah-zarah pasir atau sama dengan buih-buih lautan, maka akan diampuni. Ditekankan sampai sejauh itu. Jadi Rasulullah SAW tidak mengerjakannya, Quran Karim tidak menyebutkannya, di dalam Bukhari tidak disebutkan, tidak pula di dalam Muslim. Namun penyebutannya dijumpai di dalam kitab-kitab yang tingkatannya di bawah itu. Hal yang menarik adalah tata cara pelaksanaannya sangatlah mengherankan, yakni tata cara yang karenanya perhatian orang menjadi lebih besar kepada hitungan dan perhatian kepada zikir ilahi menjadi sedikit. Yani pada rakaat pertama Anda harus membaca tasbih di dalam berbagai kesempatan. Tasbih-tasbih jenis khusus. Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Ada 3 atau 4 jenis tasbih. Tasbihnya dibuat dengan menyatukan semua kalimat-kalimat ini. Dan kita harus membacanya di dalam keadaan berdiri, dalam keadaan ruku. Harus membacanya 15 kali 15 kali ketika qiyam, setelah ruku sekian dan seterusnya. Oleh karena itu Anda harus mengerjakan 4 rakaat. Dalam rakaat pertama membaca 75 tasbih dan dalam 4 rakaat itu secara keseluruhan Anda harus membaca 300 tasbih. Dengan begitu seluruh perhatian tercurah kepada hitungan. Oleh sebab itulah hal ini pun perlu diperhatikan. Namun di sini saya pun hendak menyampaikan bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa amal berkait kelindan dengan niat. Jika ada yang sedang mengerjakannya dengan niat bahwa hal itu disebutkan dalam satu riwayat, kendati pun lemah, dan ia mengerjakannya untuk mendapatkan pahala, maka amalannya itu ada bersamanya. Terdapat sebuah riwayat berkenaan dengan Hadrat Ali radhiyallahu taala anhu mengemuka di dalam tarikh bahwa ada orang yang tengah mengerjakan sholat pada waktu belum waktunya sholat, dan itu merupakan waktu terlarang di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk mengerjakannya. Ada 3 waktu.
Orang tersebut sedang mengerjakan sholat pada waktu-waktu tersebut. Kemudian seseorang memberitahukan kepada Hadrat Ali radhiyallahu taala anhu dan meminta beliau untuk melarangnya. Itu adalah masa daur khilafat Hadrat Ali radhiyallahu anhu. Maka Hadrat Ali bersabda, aku takut jangan-jangan aku menjadi sasaran ayat ini di mana Allah Ta'ala berfirman, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalah. Yani apakah engkau melihat orang yang melarang orang yang sedang mengerjakan salat? Maka seperti itu pula lah jawaban kita, bahwa jika ada yang mengerjakan, kita tidak melarangnya. Namun dari segi permasalahannya pun ini haruslah jelas kepada kita.